Halo teman-teman, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogjamers. Halo teman-teman, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogjamers. Kali ini kita akan ngobrolin jurusan teater. Nah, jurusan teater kita akan mengulik apa aja sih yang dipelajari di jurusan teater, ngapain aja sih gitu kan, apa cuma acting doang atau ada yang lainnya. Nah sekarang aku lagi sama Kak Cindy. Cindy ya, dipanggilnya siapa? Ya Cindy aja. Oh dipanggil aja Kak Cindy sama Kak Andri. Kak Cindy jurusan teater angkatan 2017. Sama, aku satu angkatan sama Cindika. Oh iya, yang mau TA ini. Gimana? Yang mau TA yang udah Amin, paling banter. yang udah ngalamin asam garam teateran di suka duka di isi ya, udah ngelewatin insya ya. Insya Allah. Udah bentar lagi 3 TA lulus kan. Amin. Amin. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap. Pertama-tama ya, ini yang paling mendasar. Kenapa sih teman-teman ini pengen jurusan teater, memilih jurusan teater? Siapa dulu nih ya? Cindika dulu aja. Iya, Jadi kenapa memilih jurusan teater? Karena dulu sebenarnya dari kecil udah diarahin sama orang tua. Karena kebetulan orang tua ketemunya juga di UKM teater yang sama, menikah dan lahirlah saya gitu. Jadi mereka ada cita-cita, wah anak aku harus meneruskan kayak gitu. Dan sayanya juga suka dengan teater dari kecil, diarahkan juga, dibimbing juga. Jadi ya why not gitu. Dan memang suka juga sama teater. Oh iya, berarti udah dididik jadi anak teater ya? Udah dicekokin tuh. Udah dicekokin dari kecil. Berarti dari anak teater ini ya? Dia banget ini. Kalau Andri? Kalau aku sih dari dulu emang dari kecil emang seneng sastra. Jadi jatuhnya ya seneng kayak sama puisi-puisi, dan juga kan biasanya kalau bacaan puisi itu kan jatuhnya lebih ke teatrikal gitu ya Mbak ya. Nah sampai akhirnya SMA nemuin salah satu komunitas teater di kampungku. Jadinya tertarik gitu. Ya akhirnya milih untuk di sini gitu. Nah, kan banyak nih orang di luar sana itu ada stigma kayak gini. Teater kan orang kebanyakan melakukannya karena hobi. Iya. Nah, ini kok bisa sampai kuliah teater? Kenapa nggak disanggar aja? Gitu. Kenapa nggak disanggar aja? Kenapa itu buat hobi? Itu buat hobi aja. Kita bisa kuliah yang lain gitu. Yang mungkin masa depannya katanya lebih pasti gitu kan. Kan ada stigma kayak gitu? Ada. Iya, gimana tanggapannya gitu. Kalau aku sih lebih ke dulu tuh mikirnya iya sih, kenapa nggak cuma disanggar doang terus kuliah formal nyenengin orang tua gitu kan. Biasanya kan stigma orang tua tentang teater tuh kan ya gitu kan, seperti yang masyarakat semuanya tahu gitu. Sampai akhirnya aku tuh ngulik gitu, teater di jurusan teater nanti yang bakal aku ambil setelah lulus SMA ini ngapain aja gitu. Setelah aku baca terus ada beberapa hal yang nggak aku dapetin nih di sanggar gitu kan. Sampai akhirnya ya aku nyoba masuk ke sini dan coba daftar, ternyata banyak pengalaman baru yang nggak aku dapetin di sanggar, malah lebih bagus dari sebelumnya gitu. Kalau Kak Cindy? Sebenarnya sama sih. Jadi kan mungkin aku nggak di sanggar ya, lebih ke kayak ekskul SMA gitu. Dulu ekspektasi aku juga kenapa masuk teater, karena aku pikir aku akan mempelajari hal yang aku suka saja. Udah, saya suka teater, saya belajar. Tetapi setelah akhirnya sudah masuk di dalam prodi teater, di situ saya jadi tahu kalau misal kayak di teater tuh nggak cuma tentang acting aja, kita juga mempelajari tentang ilmu filsafat, ilmu kehidupannya seperti apa gitu. Bahkan ketika kita menjadi aktor, kita juga harus mengikuti gaya hidup aktor ini nih. Contoh misal aktornya dia berperan sebagai orang yang pandai sains, maka kita juga ikut belajar sains. Dan kenapa harus ada prodinya ya, karena memang apa yang ditampilkan di atas panggung, di depan kamera tuh bukan cuma tentang bagaimana kita bisa berperform dengan baik. Bukan cuma kepura-puraan. Bukan cuma kepura-puraan gitu, tapi teori atau pengetahuan kita juga perlu untuk diisi lah, intinya kayak gitu. Waduh, mantap sekali. Seolah-olah. So iya. Habis ini kalian harus pada yakin ya. Kami ini meyakinkan adik sana. Semangat. Nah, sekarang kita ngobrolin perkuliahannya. Oke, udah masuk kuliah nih ya. Iya. Selama menjalankan perkuliahan ini, apa aja sih yang dipelajari? Kan ada praktek pasti, teori pasti. Karena ini kan S1. S1 itu berarti banyak teorinya ya? Iya. Iya nggak sih? Seimbang sih. Seimbang ya? Teori tetap, praktek juga banyak
Iya, kamu ceritain gimana? Jadi kalau apa dari awal tuh kita bener-bener diajarin masalah dasar. Jadi Dasar kayak banget. bener-bener apa-apa sih yang harus dipelajarin di teater itu aja, karena semenjak 7 semester yang udah aku laluin di teater itu emang rata-rata disiplin ilmu. Maksudnya ada lintas disiplin ilmu gitu. Jadi semua hal dipelajari. Jadi di semester 1 itu kita udah diajarin cara mengolah tubuh itu udah jelas kalau untuk Olah seorang tubuh, performer. olah rasa, olah vokal, Itu kayak gitu ya. Oh, Jadi itu bener udah- olahraga enggak? Oh, itu udah masuk. sembari. Bisa juga gitu. Karena itu apa ya, komponen penting seorang performer. Terus yang kedua kita juga belajar filsafat, kita juga belajar nirmana, kita juga belajar sosiologi gitu. Kita juga belajar skenografi, Manajemen. dan kita juga belajar film drama 1, 2, dan 3, gimana cara kita belajar mengoperasikan kamera. Terus kita juga belajar, karena di teater juga akhirnya belajar penyutradaraan, emang mata kuliah wajib, dan keaktoran, Itu wajib, makeup, kostum. penyutradaraan. Kalau untuk aku yang kan ekivalen lagi nih Mbak ya, di 2000 berapa sih? 15 apa 16 gitu. Jadi ada mata kuliah wajib semua yang harus aku ambil. Dapat Jadi semua. salah satunya film, makeup, kostum itu udah masuk dalam yang wajib juga. Kalau untuk teori-teori yang menunjang itu yang pertama ya tentang seninya sendiri, kayak ada filsafat seni dan segala macam. Nah, kalau untuk apa yang umum paling kita belajar masalah filsafat tadi. Kalau yang untuk teaternya ada kajian budaya populer, kapasitas selektif budaya, terus ada beberapa mata kuliah yang untuk teater itu sendiri untuk menunjang ke prakteknya. Jadi kayak prakteknya itu karena latarnya di sini kita akademisi, jadi nggak melulu kayak kau tuh sekedar nampilin terus itu apa gitu, dan nggak berdasar kayak gitu. Jadi semua performersnya tuh nggak dalam tanda kutip nggak liar gitu. Kita punya landasannya, kita punya minimal kayak motivasi kenapa kita melakukan itu, kenapa kita menampilkan ini gitu. Bener tadi yang dikatakan sama Andri, kalau misal perkuliahannya kompleks banget, film masuk, bahkan ada mata kuliah tari. Oh iya. Ada, kita ada mata kuliah menari, ada dasar-dasar gerak tari. Karena Ada. teater bisa menari. Kan gini, sebenarnya kalau di teater itu kan yang kita tampilkan di atas panggung kan tubuh. Jadi paling tidak kita punya bendahara gerakan, mungkin di tari, atau mungkin itu tujuannya untuk melenturkan tubuh juga, karena di teater kan juga nggak cuma tentang acting kan, bahkan ada drama musikal atau drama-drama yang menarik, drama tradisional tuh kan biasanya ada masukin komponen tari dalam pertunjukannya, ya mau nggak mau kita harus belajar kayak gitu Mbak. Itu gunanya mata kuliah tari kalau kataku gitu. Nah, jadi teater bukan cuma tentang acting, ada Kompleks ya. menggambar juga ada. Terus Gambar juga ada. ada juga nanti kamu nirmana. pelajari manajemen produksi, terus tata panggung, tata cahaya, sampai ada pemfokusan tugas akhirnya ke sana gitu. Ada yang artistik, ada yang itu artistik tuh ada masuk ke lighting, makeup, kostum, setting. Banyak ya, Terus kompleks keaktoran, ke pemeranan, terus penyutradaraan, penulisan ya kayak gitu-gitu, Pak. Kok hafal? Sudah berlatih ya. Segitu banyaknya ya. Itu kan ada praktek, ada teori. Prakteknya aja kan latihannya udah yang aku dengar dan yang aku lihat itu emang kerja keras banget ya. Bisa dikatakan dibilang Gimana kayak gitu. cara membagi waktu biar dua-duanya seimbang itu? Sebenarnya itu pertama kembali lagi ke disiplin orang itu tadi, karena kan gini, kuliah kan juga udah diporsikan. Aku bisa bilang kalau kuliah teater tuh nggak yang seberat yang dibayangkan mungkin ya, karena jamnya juga udah sesuai. Bahkan ada beberapa matkul yang dalam satu hari jam 12 udah selesai atau seperti apa. Jadi kayak tinggal bener-bener manage waktu. Mungkin waktu di fase maba atau di fase semester awal tuh kita akan merasa sangat kewalahan. Kalau untuk jujur, ketika dulu aku maba sempat kewalahan untuk mengatur waktu itu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, terus kita juga akhirnya kan digempor juga kan, kamu harus bisa manage waktu. Bisa sih akhirnya, jadi pagi kuliah, siang ya ngapain, atau nyicil tugas barangkali, malamnya kalau misal latihan ya latihan, kalau bikin tugas ya bikin tugas. Bisa sih, balik ke disiplin orangnya aja kayak gitu tuh kalau untuk bagi waktu. Iya. Soalnya pernah punya teman kosan, nggak pernah di kos soalnya. Oh iya. Saya juga seperti itu. Sering di sana lah. Karena rata-rata maksudnya kalau even itu teori juga gitu, mata kuliah yang
kebutuhannya untuk misalnya mengarang atau kayak gitu Mbak, yang menulis naskah drama segala macam, ya emang enak dikerjain bareng-bareng rata-rata. Kita butuh support, butuh dan diskusi. Sebenarnya yang gitu. kita pengenin dari untuk bareng itu bukan perihal untuk aku bisa ngeliat punyamu, aku lihat bisa lihat tugasmu, enggak, tapi lebih kayak ngasih energi gitu. Energi. Ketika aku ngerjain satu tugas terus di depanku ada orang yang ngerjain juga, secara nggak langsung ada motivasi untuk ya aku harus bisa gitu-gitu. Karena lebih mungkin kayak ini ya, sehat sih, persaingan lebih sehat gitu. Karena mungkin di teater juga kita terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya komunal. Latihannya bersama-sama, makannya kita juga bersama-sama, mengerjakan tugas juga bersama-sama. Jadi enaknya kuliah di teater ya itu kali ya, karena mungkin hampir semua hal kita lakukan secara komunal, jadi itu merembet juga ke berbagai kegiatan sehari-hari kita gitu. Enaknya gitu. Dan itu lebih kayak nggak ada yang sungkan antar teman gitu Mbak, karena sering bareng ini jadi tahu personality masing-masing kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngumpul mau apa, nggak kayak yang nggak enakan gitu. Jadi kayak kumpul aja. Jadi kalau ada beberapa, misalnya aku sama kakak kelasku atau mas mbakku yang setahun atau 2 tahun di atasku tuh masih udah kayak temen gitu, asal kita tahu batasan di mana posisi kita berada kayak gitu. Sebenarnya kalau udah enak yang sama kakak tuh nggak yang kayak aduh nggak yang gitu ya. Nggak gitu. Malah lebih enak tukar ilmunya, lebih sharing pengalaman yang dia kasih gitu. Dan obrolan yang muncul di kehidupan sehari-hari rata-rata emang arahnya ke sana gitu. Jadi nggak sekedar nongki terus main, enggak gitu. Nah, tapi kalau senioritas itu gimana? Ada nggak sih di teater itu? Kalau aku bisa bilang sebenarnya bukan cuma di teater ya, kayaknya di semua kampus pun tetap ada hal yang harus disadari gitu. Kalau misal kamu di sini baru, kamu di sini belajar, aku di sini kakakmu, aku akan ngajarin kamu, aku akan ngenalin kamu sama jurusanku. Mungkin lebih gitu. Kalau untuk senioritas yang kesannya kayak kita kayak ospek ala-ala gitu, aku bisa bilang di zaman sekarang tuh udah sangat tidak ada ya, aku bisa bilang kayak gitu. Nggak ada emang kayaknya. Emang nggak ada. Jadi senioritas tuh sebenarnya apa ya? Kalau di jurusan aku lebih ke kayak ini aku kakakmu, kamu ini teater nih berat nih, harus kayak gini-gini. Nah tak ajarin ya, nurut ya gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih. Dan nggak yang bener-bener diktator harus kamu gini, nggak juga. Dan satu hal yang aku sadari di sini adalah ketika aku belajar di sini, ternyata teater tuh nggak cuma mempelajari bagaimana kau melakukan sesuatu hal, pertunjukan segala macamnya gitu, menunjukkan dirimu di depan khalayak umum, tidak. Tapi lebih kayak ngebangun moralmu, ngebangun attitude sosialmu yang harus kau jaga lebih tinggi. Itu mungkin lebih ke arahnya ke sana Mbak, bukan ke senioritasnya tadi, tapi gimana cara kau membangun mannermu supaya nanti ketika kau udah keluar, misalnya nggak di teater gitu, kau performs kemanapun gitu, minimal itu yang kau bawa gitu, nama baik personality maupun komunal yang kau bawa kayak gitu. Karena di realitanya juga nggak cuma di teater, di dunia seni pertunjukan ya, entah apapun itu performance-nya itu hukum alamnya tuh juga kejam gitu loh. Maksudnya persaingannya juga kejam. Kalau mental kita nggak ditata, etika kita nggak ditata, nggak dilatih, selesai udah. Gumparannya juga kayak gitu. Ya udah, seleksi alam. Ya udah seleksi alam. Makanya dari maba gitu diajarin ditatar kayak gitu sih. Nggak yang ditatar kayak tentara gitu juga enggak kok. Lebih ke banyak komunikasi lah. Ya diskusi, komunikasi. Banyak diskusi gitu. Nah, kalau ngomongin tadi kan udah ya, masuk ya, berarti suasana perkuliahannya udah terjawab belum kira-kira? Belum kayaknya. Oke, belum. Suasana perkuliahannya. Luput. Satu kelas berapa orang sih? Satu. Kalau kami kemarin, aku dulu yang jawab atau aku? Kalau dari angkatan 2018 tuh udah mulai 2 nggak sih? Udah mulai 2. Karena mungkin peminatnya udah mulai banyak ya gitu. Tapi kalau di tahun aku ke atas itu masih 1 kelas. Sekarang udah mulai 2 kelas. Jadi tapi kelas tuh nggak berpengaruh juga. Iya, jadi kalau udah ya udah jurusan teater ya udah gitu. Jadinya kan rata-rata juga beberapa kan gabung sama Mas Mbak gitu, atau misalnya kalau kita niat kuliah gitu, jadi kan IP tinggi terus masuk ke semester yang sebenarnya belum kita ambil, bukan paketan kita gitu ya Mbak, bareng kakak kelas ya gitu, juga mereka santai kok, maksudnya nggak kayak yang semenakutkan yang dipikirin gitu. Dan suasana kuliah kalau ditanya ya santuy jatuhnya. Jadi kalau misalnya dosennya enak ya ngebawanya juga enak gitu, nggak yang bener-bener kau gimana gitu, cuman lebih ke prefernya kau ya minimal ngebaca gitu, jadi diskusi dua arahnya lebih enak. Iya, kalau suasana perkuliahannya
enak karena mungkin seperti yang mbaknya tadi bilang juga Andri, kayak kita menjalani sesuatu sesuai passion kita, sesuai apa yang kita suka. Jadi mau apapun rintangannya, selama kita yaudah kita udah pilih jalan ini, udah enak aja jalaninya. Walaupun misal kita gedek nih sama dosen, tugasnya banyak banget, tapi tetap tetap indah aja mengerjakannya gitu. Sadarnya malah belakangan. Aku ini juga pengalamanku ya Mbak, maksudnya kayak aku tuh ada satu mata kuliah nggak bisa enggak lah ya, karena aku manusia gitu kan. Aku pasti ada sesuatu hal yang nggak aku suka gitu. Ada satu mata kuliah yang bikin aku gedok banget sampai akhirnya. Banget gedeknya banyak banget. Udah banyak banget ya. Iya. Sampai akhirnya milih untuk kalau apa ku bener-bener ku selesain, nggak mau ku ketemu lagi gitu, Jangan gitu sampai kan. ketemu dosen ini lagi. Biasalah kayak gitu labil zaman dulu gitu. Terus sampai akhirnya selesai gitu, udah ngelewatin beberapa tahap, sampai akhirnya oh iya ternyata gini gitu. Jadi ketika aku keluar ke beberapa tempat gitu, apa yang diajarin tuh ternyata ngaruh di sini gitu. Dan itu nggak aku dapetin di tempat itu, malah aku ngerasa kayak kasarnya, bukan sombong sih, lebih jatuh kayak aku tahu lebih dulu. Walaupun kadang dengan cara yang kadang yang nggak sesuai apa ekspektasiku kayak gitu tadi Mbak. Gitu sih. Nah kalau tugas-tugasnya gimana? Otomatis kan kalau misalnya nggak pandemi kayak gini kan pasti di akhir semester selalu ada pertunjukan ya. Oh Iya. ya. Tidak hanya di akhir semester. Oh iya? Iya, mungkin bisa di UTS-nya atau bisa itunya Itu sih gimana ada sih aja. tugas-tugasnya? Apa Tugas selalu berakting apa berteater itu? Oh, apa? sangat tidak hanya acting. Oh, iya? Tapi mungkin yang kelihatannya mungkin karena memang kita jurusannya teater ya, jadi memang kita kebanyakan performersnya ya memang berakting gitu. Tapi kalau untuk segi tugas sebenarnya nggak cuma di situ ya, kayak tugas teori tetap ada, ngumpul makalah atau nanti kalau ada apa ya revisi kayak gitu. Cuman nggak yang ini kok. Kalau untuk di tugasnya tuh kayak persoalan budget misal ya bisa lah gitu. Tapi kalau sudah bicara soal pertunjukan itu yang pasti sebagai kita yang punya hajat ya ibarat kata ya kita mempersiapkan dari segi kostum kan ada yang ada yang bikin bisa beli sesuai dengan kebutuhan naskah, atau mungkin juga make up, misal ada make up yang harus dibeli kayak rambut atau mungkin apa yang harus dibeli. Terus kita juga mikirin persoalan properti yang berdiri di atas panggung, itu kan kayu cat kan juga beli. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau kuliah teater tuh mungkin uang tunggalnya tuh bisa dibilang murah, tapi yang mahal itu memang mempersiapkan ujiannya itu sih. Kayak nggak cuma teater deh. Iya semuanya. Iya, yang ada di sini gitu. Iya. Mau pameran, mau pentas, mau bikin screening, bikin film, nyari talent. Ya sebenarnya juga mata kuliahnya itu juga berintegrasi sama sesuai dengan yang kita pengenin Mbak. Jadi kalau nanti akhirnya masuk ke tugas akhir gitu kan ada beberapa salah satu minat yang kita pengenin gitu ya, sudah menjadi sesuatu hal yang aku kesini aja nih ya. Jadi kayak misalnya kalau di mata kuliah yang kau menulis naskah lakon, itu juga nanti akhirnya kau ngebenerin di situ jadinya. Jadi kalau misalnya kita pengen ke satu hal tuh difokusin gitu. Misalnya kayak kau senang penyutradaraan, di mata kuliah penyutradaraan kelihatan effortnya dia tuh loh Mbak. Jadi kalau dulu di semester 5 zaman kakak kelas tuh banget, itu tuh semester 5 udah penjurusan. Nah kalau sekarang tuh semua kau harus pelajarin, kau icip-icip gitu. Jadi kalau misalnya kau senang di satu hal, ya difokusin ke situ. Tapi sih lebih prefer kalau kau ngejalanin semuanya dengan serius dan maksimal kayak gitu-gitu. Jadi tugasnya tuh nggak cuman ke satu hal. Jadi bentuknya misalnya kayak gini Mbak, kau nulis naskah lakon di mata kuliah naskah lakon, otomatis kau ketika membuat satu tokoh yang kau tulis itu kan berhubungan sama psikologinya, sosiologinya, sama fisiologinya kan. Jadi otomatis ketika kau bermain di tugas pemerananmu kan udah ngerti kayak gitu. Nah jadi satu ke yang lainnya tuh saling keterkaitan. Jadinya kau nggak kagok gitu loh Mbak. Ya udah ini ngomongin ke TA nih. Soalnya ada yang mau TA. Ada yang mau TA. Mbaknya. Nah, sekarang kita ngomongin TA ya. Kalau bisa di jurusan lain itu tuh ada yang TA-nya itu ada minatnya, ada penciptaan, pengkajian dan penyajian. Kalau di teater sendiri itu gimana kalau TA-nya itu? Mungkin perbedaan istilah aja sih. Sebenarnya sama, beda kayak dua kategori di bagian penciptaan sama di pengkajian. Cuman kalau di teater di penciptaannya banyak lagi subnya. Seperti yang disebutkan tadi, ada penyutradaraan, keaktoran, terus tata artistik yang masuk ke tata setting, make up, lighting, kostum, terus juga
penyutradaraan, penulisan. Tapi kalau untuk di pengkajiannya ada dramaturgi. Jadi kalau mungkin di jurusan lain nyebutnya ini TA penyajian, TA penciptaan, TA. Kalau di kita langsung menjurus ke situ biasa penyebutannya dia TA penyutradaraan ya, biar dia sutradara. TA keaktoran gitu sih. Jadi memang banyak jenisnya. Jadi setiap tahun setiap waktu TA tuh jenis TA-nya tuh beragam gitu. Dia tata artistik, dia ini tata make up gitu. Jadi bisa ngambil TA-nya itu tuh dari elemen pertunjukan itu. Iya, elemen pertunjukan. Ada yang TA tata rias, ya tata rias bisa dijadiin TA gitu ya. Iya, jadi kayak mungkin sistemnya kayak kita pilih naskah nih. Naskahnya kita pilih, lalu misal saya TA make up misal. Berarti di situ saya berkreasi penuh dengan make up ataupun yang pokoknya tercontreng di wajah aktor ini gitu. Jadi kita cari sutradaranya, cari aktornya, kita fokus di make upnya, kita pertanggungjawabkan make upnya kayak gitu. Sama seperti cabang-cabang TA, cabang TA gitu. Cabang TA bener. Sub penciptaan TA yang lain, contoh misal di keaktoran juga berarti kita fokus di belajar aktornya gitu. Yang lain ya supporting kayak gitu. Wait, kalau naskah itu tuh dijadiin pertunjukan apa cuma hanya dalam kertas? Pertunjukan nih. Kalau skenario apa naskah ya? Naskah. Kalau naskah itu tuh bentuknya itu nanti tetap dipertunjukkan atau hanya dalam bentuk naskah? Kalau sebenarnya kalau ngomongin TA itu tergantung kalau TA kita penciptaan naskah lebih kayak tergantung personalitinya. Kalau dia memang pengen dramatic reading ya dibaca aja naskahnya. Maksudnya biar khalayak tahu atau penonton tahu kalau kita udah nyiptain naskah ini. Tapi ada beberapa yang lebih dari ekspektasi perihal penciptaan naskah ini. Dia latihan ya kayak TA keaktoran gitu. Dia latihan terus dia juga ngafalin, dan itu benar-benar dijadikan seperti pertunjukan biasa. Dan naskah itu juga benar-benar diinterpretasi ke dalam pertunjukan dengan sangat baik kalau kataku. Dan satu hal yang aku sadari lagi di teater ini Mbak adalah ketika kita TA ini nggak melulu langsung kita habis mata kuliah langsung selesai gitu. Jadi ada di semester awal sampai semester 7 kayak aku sekarang ini Mbak, itu tuh kita diajak untuk bareng di TA-nya Mas Mbak yang lain gitu, dengan tujuan untuk kita memperkaya referensi sesuai minatnya kita. Kayak misalnya aku makeup nih, aku juga nanti bakalan bantuin Mas Mbakku aku nanti juga bakal bantuin Mas Mbakku dalam artian Mbak aku mau bantu makeup, Mas aku mau bantu makeup. Jadi pengalamannya itu didapat dari situ. Malah beberapa yang ku tahu pengalaman di teater ini malah dapatnya di luar kelas. Iya. Ya itu bantu-bantuin kakak kelas ya, kakak angkatan ya. Dan bantu-bantu itu juga bisa kayak bantu kita juga buat mungkin ketika masuk teater, fokusku ya. Mungkin awal-awal ya udah deh aku keaktoran aja atau ya udah deh aku jadi sutradara aja. Tapi setelah berjalan ketika kita bantu-bantu, wah ternyata aku passion aku di kostum nih. Diseriusin, digelutin lah ibarat kata, terus mulai deket-deketin relasi-relasi kostum. Akhirnya ya mungkin bisa jadi ketika tugas akhir ya dia TA kostum gitu, karena memang sudah punya bekal itu gitu. Dan malah rata-rata kadang ada satu studi kasus dari kakak kelasku yang dia tuh udah nentuin tujuannya dia dari awal. Jadi aku kayaknya kalau misalnya di sini mau bantuin kakakku, aku kayaknya bakal prefer ke penyutradaraan, even aku bakal bantu yang lain karena aku pengen TA penyutradaraan. Nah kayak gitu punya satu bekal untuk diri dia sendiri supaya jadi bendahara kayak gitu. Kalau membuat TA, membuat pertunjukan kan biayanya nggak sedikit kan. Nah, iya kan. Bagaimana? Kan biayanya nggak sedikit kan. Udah dapat donatur? Udah dapat sponsor belum? Nah, itu tuh satu TA itu, satu pertunjukan itu tuh bisa kolektif nggak sih? Misalnya satu penyutradaraan siapa? Misal Kak Andri, nanti kostumnya Kak Cindy, ntar tata riasnya Kak ini. Jadi disatuin dalam satu pertunjukan. Kolektif namanya. Kolektif atau apa namanya? Jadi kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kalau di teater sendiri pernah seperti itu. Jadi kayak misal dalam satu pementasan itu ada 3 orang yang TA. Jadi sutradaranya, lalu aktornya dan juga settingnya atau mungkin sutradara dan aktornya berkolaborasi di satu naskah. Terus ya udah nanti pokoknya tulisannya kan beda-beda kan otomatis karena fokusnya beda. Cuman
aku nggak ngerti kebijakan selanjutnya, katanya ini nggak bisa dipasangkan dengan ini, ada beberapa seperti itu. Tapi mungkin ada plus minusnya juga sebenarnya TA bareng tuh. Mungkin kalau dari segi biaya oke, bisa iuran. Tetapi dari segi apa ya? Segi konsep, segi apa ya? Idealis kita terhadap naskah itu tuh kepengenannya aku pengennya gayanya seperti ini. Kita pakai gaya acting Stanislavski misal, tapi yang satunya pengennya absurd misal, contoh. Jadi biasanya tawar-menawar benturannya di situ biasanya, kayak perbedaannya di situ. Tapi kalau dibilang bisa, tinggal itu saja, kita mau pertunjukan ini milik kita sendiri atau ya udah kita TA aja kolaborasi. Aku juga percaya sama dia, make upnya bagus atau seperti apa gitu sih. Berarti kalau kolaborasi ya emang harus percaya satu sama lain. Iya. Kalau orang yang egonya tinggi kayak nggak bisa itu, nggak bisa. Tapi biasanya orang yang mutusin buat TA bareng itu udah sebelumnya udah memang bener-bener dekat gitu Mbak. Jadi kayak ya udah ngerti, terus misalnya udah kebetulan bareng gitu, kita udah selesai nih gitu. Jadi kan jadi nggak yang bener-bener mulai dari nol. Nah, takutnya nanti kan bla 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 gimana nya. Nah, kalau udah jalan bareng dari awal itu juga udah ngerti masing-masing gimana. Soalnya yang akrab aja kadang masih bisa berantem ya. Karena perbedaan ini tadi Mbak kan mau nggak mau kan kalau misalnya udah ngomongin karya itu pasti karena aku pengen bentukanku karena gini, karena berdasarkan pengalaman dan literasiku seperti ini gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain juga pengennya yang lain, mau nggak mau proses tawar menawarnya itu di situ, nurunin nego mana yang lebih baik itu yang dipakai kayak gitu. Untuk kepentingan bersama juga, karena kan ini juga menyangkut komunal kan Mbak ya. Nggak yang cuman kau dan aku yang mau TA, tapi ada orang di sekeliling yang ngebantuin kita, yang udah bener-bener niat nih baik banget mau nolongin kita gitu. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan sebelum melakukan tindakan selanjutnya gitu. Kalau TA pertunjukan start from berapa? Budgetnya? Benar-benar sebutin ini dari berapa biasanya? Berapa ya? Karena saya belum mungkin untuk bicara soal budgeting TA kan saya belum sampai ke situ. Tapi dari pengalaman kuping ke kuping dari TA yang sudah itu mungkin kayak kisaran 10 atau itu minimal. Itu pun bisa lebih kalau misal aktornya banyak atau ada pengeluaran yang memang kaitannya juga tentang pementasan dia. Bahkan ada juga yang bisa sampai ke 20 sampai 35 juta. Malah pernah ada yang 60. Ya, udah satu mobil itu. Udah NMAX 2. Ya sebenarnya bisa kalau misalnya di bawah 10 juta. Wah, buktinya ada gitu, Mbak. Ya, tergantung konsep kali ya. Tergantung konsep gimana tempat pentasnya di mana. Gitu. Gimana kita cara mengatur manajemen keuangannya kita juga gitu kan, dan gimana kita membangun relasi sebelumnya juga itu juga berpengaruh terhadap budget TA. Itulah mungkin kenapa di jurusan kita juga ada yang mata kuliah manajemen teater. Jadi pertimbangan kita berani nih budget segini, misal kita keluar 30 juta, tetapi kira-kira feedbacknya apa? Yang pertama, mungkin kita bisa mengikat sponsor, atau mungkin kita aktornya banyak nih, berarti tiketingnya kita juga sedikit mahalkan, tapi pementasan kita juga nggak boleh yang murah-murah juga. Jadi kayak hal seperti itu tuh bisa dipikirkan dan bisa disesuaikan sebenarnya. Nggak harus yang TA harus mahal gitu, megah gitu. Lebih ke kayak ya kita maunya gimana soal TA kita, uang TA kok gitu kan pribadi kita gimana gitu. Jadi karena diajarin manajemen juga, jadi sebelumnya dipikir dulu ya strateginya kan dari tadi mungkin cari sponsor cari donatur orang tua, cari media publikasi biar rame yang datang gitu. The one and only yang pertama. Donatur utama dia tuh. Setelah Tuhan. Nah, kalau misalnya di jurusan lain tuh ada ini kerja profesi atau magang. Kalau di jurusan teater sendiri itu ada nggak sih? Ada. Apa istilahnya? Sama apa enggak? Atau ngapain biasanya? Kalau di teater itu namanya ada satu mata kuliah yang menunjang ke sana, itu tuh namanya studi orientasi profesi. Jadi kita nyebutnya SOP. Jadi yang seperti kita kita kasih tahu tadi, SOP itu kita satu mata kuliah yang kayak magang lah istilahnya Mbak. Tapi bahasa mudahnya magang. Bahasa mudahnya magang. Tapi kalau KKN kan biasanya itu doang kan, terus mata kuliah lain kadang enggak yang sepengetahuan dan pengalamanku bareng teman-teman yang enggak kuliah diisi. Cuman kalau ini juga berbarengan. Jadi jatuhnya kau milih sesuatu tempat yang pengen ya bebas, kayak kau mau jadi di tempat
sekolah pendidikan, production instansi, house, perfilman, tempat casting dan segala macamnya. Nanti kalau misalnya di ACC dari pihak jurusan itu nanti kau bakal ke sana nego sama orang sana bagaimana jadwal dan segala macam karena menyesuaikan jadwal kuliah juga. Dan kalau menurutku sih beberapa pengalaman yang udah aku lewatin tuh lebih banyaknya ke arah yang kau kan udah kuliah teater, udah banyak dapat teater. Biasanya kalau studi orientasi profesi itu lebih diarahkan ke arah mending ke umum dulu, gimana kau ngebaca pasar, gimana kau ngebaca sosialmu, nanti kau terapin ilmu teatermu. Karena di sini ilmu teater kan juga lintas disiplin ilmu kan, juga banyak ilmu yang dipelajari, ilmu sosial masyarakat, di sosiologi juga ada gitu. Jadi itu yang kau pakai untuk ngebangun dirimu di tempat orang atau di sosial yang baru kayak gitu. Ya, jadi SOP tuh kalau mungkin di kampus lain, kalau di KKN dia lebih ke pengabdian ke masyarakat mungkin ya. Entah seperti apa bentuknya, entah apa jurusannya bebas. Tapi kalau bener yang dibilang Andri tadi, karena kita jurusan teater, jadi kita memang diarahkan langsung biar kita tahu medan kita nanti loh ketika kita sudah lulus gitu. Bahkan ya tidak hanya tentang berkaitan dengan teater saja, apapun bisa, yang penting gimana kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat di kelas ke lembaga ini tadi gitulah ibarat kata. Itu berapa lama biasanya? Satu semester. 1 semester. 5 bulan. Iya, 5-6 Ya, bulan. sekitar itulah. 5 bulan. Kalau misalnya ini kita ngobrolin lulusannya jadi apa? Ini yang jadi pertanyaan orang-orang gitu juga kan. Oke. Toilet di mana ya? Apakah nanti jurusan teater auto jadi artis, jadi aktor? Nah, silakan dijawab Mbak Cindy. Atau realitanya seperti apa sebenarnya? Iya. Aku suka pertanyaan ini. Jadi sebenarnya gini ya, kalau mungkin kebanyakan atau mungkin tidak memungkiri, mungkin di antara angkatan aku sendiri atau bahkan di yang pernah aku dengar aja gitu, itu mereka ingin masuk ke teater karena ingin jadi artis, selebriti atau mungkin artis dalam di sini dalam tanda kutip kayak yang main masuk ke industri sinetron, film lah. ke industri film gitu. Bahkan ya seperti itulah. Tapi sebenarnya yang pengen aku bilang adalah kalau kamu ingin jadi artis aja, itu kamu nggak usah repot-repot masuk teater. Udah cari aja relasi, kamu perbagus diri, cari orang, cari relasi tadi ya, bisa kamu jadi artis. Tinggal gimana struggle-mu aja. Tapi ketika kamu sudah masuk teater dan kamu bener-bener mendalami teater itu apa, berbagai lini, mencoba berbagai lini, aku bisa jamin sih kalau keinginan kamu buat jadi artis itu mungkin akan tergeser. Jadi kamu mungkin bisa banyak pilihan, lebih ke banyak pilihan kamu ingin jadi apa. Bahkan di teater tuh nggak cuman nanti lulus nih, misal kamu lulusnya sebagai seorang keaktoran atau mungkin penyutradaraan. Ketika lulus nggak yang harus aku harus jadi sutradara, aku harus jadi aktor gini, enggak. Kita bisa jadi MC, bahkan kita bisa jadi event Ada organizer. mata kuliah kewirausahaannya gitu. Kita bisa jadi kita suka dengan make up, kita bisa jadi MUA, kita bisa jadi penata kostum yang bagus gitu. Jadi kalau ditanya bakal jadi apa, sebenarnya tergantung kamu juga. Kamu gimana kuliahnya seperti apa ya, kamu sukanya seperti apa, kamu jalannya seperti apa, dan Cari jaringannya seperti cari apa? jaringannya seperti apa, cari jaringan, cari relasi. Nah, itu yang penting penting banget. Itu yang kalau penting. buat lulus Itu ya, penting. Dan aku bisa tambahin juga, kalau misalnya kau sebenarnya kalau benar kata dia tadi, kalau kau pengen jadi artis, yang nggak cuma di teater ngebangun relasi, tapi juga di teater itu juga ada beberapa penunjang itu untuk kau jadi artis. Misalnya kau pengen jadi aktor atau aktris di film gitu kan, di jurusan teater dalam ngebangun satu tokoh yang kau pilih seperti di film kan juga ada beberapa komponen yang dipelajari untuk bisa di situ, dan ada beberapa metode acting yang dipakai. Ya. Nah, dan di beberapa negara di dunia kayak misalnya Hollywood juga dan Eropa juga udah masih memakai itu di industri filmnya, dan mereka basicnya dari sana kayak ilmu teater ya. punyanya Stanislavski itu juga beberapa dipakai sama Christian Bale, dipakai sama Leonardo DiCaprio, sama Marlon Brando gitu. Jadi itu penunjang, dan satu komponen kayak gitu tuh menunjang malah kau lebih kaya kalau kau pengen jadi aktris atau aktor di film kalau basismu dari teater. Cuman kalau misalnya ditanya pekerjaan yang lain, sebenarnya karena tadi ku bilang ini multidisiplin ilmu, jadinya kau bisa masuk kemana aja gitu, Mbak. Malah ada beberapa kakak kelasku yang kerja di bank kok. Di bank, terus juga kerja
Hah? Ada. PNS ada. Jadi jatuhnya dia jadi guru ada juga guru seni budaya kayak gitu-gitu. Jadi yang benar-benar bisa masuk kemana aja karena banyak yang kau pelajari sebelumnya gitu. Jangan takut gak bisa Iya. dapetin kerja sebenarnya. jangan Ya, takut. sebenarnya kita tuh harus matahin stigma mau jadi apa sih Mau masuk jadi apa? teater Masuk ya teater. kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sudah masuk ke teater, jangan teater deh, masuk ke seni aja. Heeh. Ketika kita masuk di seni, yang kita dapat tuh bukan cuman tentang jurusan yang kita acu gitu, tapi ya mungkin tadi ya jaringan, lalu kita juga menambah pengalaman dengan kita nonton pentas, nonton pameran, nonton apa, kenal dengan berbagai relasi itu akhirnya pandangan kita tuh akan terbuka soal pekerjaan gitu sebenarnya. Jadi dulu waktu saya SMA juga ada rasa takut. Kira-kira saya kan fokusnya sutradara nih. Apakah saya benar akan jadi sutradara? Kalau nggak jadi saya akan jadi apa gitu. Tapi semakin kesini saya jadi yakin kalau ya pekerjaan itu akan datang kembali lagi tergantung manner kamu juga gimana, tergantung jaringan dan tergantung pengetahuan kamu seperti apa. Bagaimana kamu bisa survive di kehidupan ini. Karena sarjana atau gelar tuh nggak menentukan kita kerja apa juga kan. Gitu, kayak gitu. Ya bener sih kalau akhirnya dia ngomongin masa manner ya mbak. Kupikir juga nggak di teater gitu. Kayak misalnya kita tahu di film gitu, dalam satu produksi film teman-teman Nana TV yang pernah aku bantuin juga, mereka juga memanusiakan manusia gitu. Itu juga salah satu cara gimana kau nanti bergelut di dunia sosial yang baru yang bakal kau jalani nanti. Itu juga salah satu apa ya, dasaran yang harus kau bawa gitu loh. Itu juga menentukan kau ke depan kok gitu. Berat sekali bahasanya. Tapi terjawab semua di sini. Ya, semoga lah ya. Insya Allah, insya Amin, Allah. insya Allah. Kalau enaknya kuliah jurusan teater apa? Kita nggak ngomongin dukanya ya. Oke. Tapi enaknya aja karena sepertinya enak karena nyatanya masih bertahan kan sampai sekarang Iya. ya. Ya. Insya Allah. Karena tidak diomongin dukanya, jadi kita yang senang-senang aja. Gimana nih? Ya kalau misalnya ngomongin masalah suka duka gitu mbak, aku lebih prefer ke sukanya gitu Ya, karena memang kan kesukanya. yang pertama ini sesuatu hal yang aku pilih gitu, seenggak menyenangkan, seenggak nyaman pun situasi yang aku hadapi ya istilahnya gengsi diri mbak ya, itu harus ditunjukin. Jadi kayak sesuatu yang aku pilih kalau nggak aku selesain aku malu sendiri gitu, juga banyak judgement nanti. Terus yang kedua yang kedua ini komunal yang ke bawah itu jadi ngebentuk kita jadi manusia baru. Terus pilihan kita juga bebas menentukan pilihan kita di sini kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kita lebih kenal dengan banyak orang juga. Pun yang kau pilih tuh kalau kau misalnya nggak nyelesaikan itu juga bumerang ke diri kamu sendiri kayak gitu kan mbak. Terus kalau yang selanjutnya sukanya yang aku senengin di teater ya karena sebagai performer kita juga harus nampilin sesuatu yang dengan sesuatu yang benar-benar gitu. Kalau misalnya kita pengen mementaskan sesuatu hal, misalnya tokoh A gitu, kalau misalnya kita latihannya serius, kerja keras ya emang awalnya itu emang capek, penat gitu, dan kita begadang belum lagi mata kuliah yang lain gitu. Cuman masalahnya ketika kita udah berada dalam titik misalnya pentas kayak gitu, nampilin dan sesuatu yang didapat sama penonton tuh bener-bener nyampe, itu jadi satu hal yang bener-bener kepuasan gitu, terbayar gitu kerja keras kita mbak. Itu sebenarnya yang nggak didapat, aku nggak ngerti kalau di tempat lain. Kalau yang yang aku jalani sendiri, aku ngerasa itu kesenangan batin sih kalau kata aku kayak gitu mbak. Kalau aku enaknya mungkin karena ini akan ditonton berbagai kalangan ya. Enaknya yang pertama adalah kuliah teater itu aku bisa bilang santuy. Karena dari segi yang paling kemasan aja deh. Perkuliahannya juga ya walaupun tergantung dosen sih, kita juga pakaiannya udah yang penting berbaju lah ya, mau pakai kaos tapi yang penting tetap sopan, pakai celana panjang, pakai sepatu. Mungkin itu juga yang jadi orang kayak wah enak ya kuliah seni, bajunya bebas lah. Ya memang iya gitu, karena memang mungkin kita lebih ke ngutamain apa yang akan kita jadikan output ketika kita berkarya gitu mungkin ya. Terus enaknya lagi juga balik lagi ke pembahasan yang udah tadi mungkin, karena kita ngelakuinnya dengan ya udah ini kesenangan kita, jadi pasti enak. Susahnya gimana, capeknya gimana, tapi kita udah dapet hasil dari capeknya itu tuh wah luar biasa banget sih. Kayak itu tadi persoalan penonton, ketika kita pentas latihannya harus sampai begadang, harus sampai ini, harus mikir tugas, besok kuliah pagi apa segala macam, terbayar ketika kita udah pentas dan penonton udah tepuk tangan, lalu MC bilang ya itu tadi pementasan ini hal-hal yang
apa ya, yang menyenangkan batin, bener kata Adri tadi. Dan satu juga Mbak, kalau hubungan sukanya di masa perkuliahan tuh hubungan sama dosen tuh nggak melulu yang kau harus hormat gitu ya, walaupun kau tahu batasan tapi tetap enak diajak ngobrol bercanda udah. Jadi kayak ngobrol tukar ilmu, sesimpel tukar ilmu kau bisa diajak slow, nyantuy kayak gitu-gitu Mbak. Dosennya santuy-santuy. Dan mereka udah ngerti juga mahasiswanya seperti apa. Wong mereka dari situ kok dulu gitu. Jadi tahu cara memperlakukan. Dan juga sukanya di teater ini ketika kau tidak puas dengan satu hal, kau bakal melakukan hal lebih, itu dalam artian positif ya Mbak. Misalnya kayak kau seneng make up gitu di pertunjukan pertama, misalnya kau mempertunjukkan satu make up dari kau gitu, naskah orang lain gitu. Nah itu tuh ada yang kurang darimu sendiri, dari kacamatamu sebagai penonton, kau bakal ngelakuin hal itu berambisi untuk memperbaiki itu menjadi lebih baik gitu. Dan dikasih jalan ya. Dikasih jalan. Aku pengen make up nih. Itu pasti kita akan dipercaya juga. Wah kamu make up ini ya gitu. Sambil jadi ada pacuan buat kita juga buat lebih belajar, punya tanggung jawab gitu. Enaknya di situ sih. Terakhir ya. Udah terakhir aja ya. Wah, tidak terasa. Menyenangkan sekali ngomongin teater nih, ya Allah. Terakhir nih, buat teman-teman yang pengen masuk jurusan teater tapi masih galau, masih bimbang. Benar gak sih aku mau masuk ke sini? Apa saran buat mereka? Oh ya. Kalau aku dulu ya. Iya. Apa? Jangan rebutan. Oh ya. Yang pertama yang harus disiapin ya kerja keras dulu, minimal karena dari dulu aku itu lewat jalur khusus, karena sekarang udah dihapusin diganti SNMPTN, jadi sedikit berbeda. Mungkin dia yang jalur biasa reguler itu masih bertahan sekarang. Sorry biasa ya, nggak masuk aku 2 jalur lulus dua-duanya loh. Iya sorry. Jadi kayak kalau misalnya di aku dulu itu lebih kayak ngurus surat segala macamnya gitu, kemana-mana gitu. Nah kalau untuk persiapan sendiri biasanya itu kalau untuk di awal-awal itu kau harus tesnya monolog. Jadi performance pertamamu ketika masuk ya itu tesnya. Jadi yang galau-galau silakan mulai berlatih dari olah tubuh, olah vokal, olah rasamu, penghayatanmu itu dipekain dulu. Nah, biar ketika masuk di sini jalannya tuh udah ada kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kau punya passion dance atau kau seneng seneng make up, seneng modeling, itu nggak apa-apa. Maksudku jangan dibenamin atau kau tetap pengen teater, fokusmu yang sebelum-sebelumnya kau tinggalin, kayak kau seneng berpuisi, kau sastra, jangan ditinggalin. Jangan. Itu bakal menunjang nanti jadi poin plusmu untuk ngelakuin hal yang di sini gitu. Yang pertama kayak misalnya sesimpel berpuisi lah gitu. Nggak simpel sih, itu sebenarnya juga butuh satu hal yang besar gitu. Itu tuh juga membantu kepercayaan diri juga gitu. Jadi nggak yang ketika kau di sini baru kau ujuk-ujuk nol, enggak gitu. Jadi satu hal yang kau bawa itu juga nanti bakal apresiasi kok. Orang di sini juga orang seni yang mengerti cara menghargai orang lain itu seperti apa lewat karya kan, Mbak. Pikir lebih kayak gitu. Kalau dari aku yang dipersiapkan lebih ke mental ya. Mental. Jadi yang perlu diketahui yang pasti kuliah bukan cuma teater, mungkin di segala perkuliahan itu pasti sangat akrab dengan yang namanya tugas, begadang, apalagi kalau teater ya akrab dengan latihan. Lalu juga bener tadi kata Andri ya, walaupun sekarang setiap tahun mungkin karena pandemi juga jadi ada pembaruan cara untuk mendapatkan mahasiswa yang diinginkan sama kampus tercinta ini gitu. Tapi yang pasti ada di teater itu tesnya monolog gitu. Jadi selain mengolah vokal, olah rasa, mungkin lebih mungkin juga belajar untuk bisa kayak belajar teks ini ngomongin tentang apa. Kita juga ulik misal tokoh ini dia latarnya di Jawa Tengah nih, oh berarti akan seperti apa, logatnya akan seperti apa, cara berpakaiannya, bahkan sampai ke situ, karena detail-detail kecil seperti itu juga akan diperhatikan dosen, karena itu yang juga akan kita pelajari. Jadi acting kita tuh nggak yang palsu, karena sesimpel kita ada sesimpel kita memeranin satu orang yang pernah hidup. Wah, itu kan walaupun itu tokoh rekaan, kadang kan ada yang best true story gitu kan, itu kan memerankan bener-bener ada gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang nggak sama seperti yang dipengenin sama penulis atau orang yang pernah ada, itu kan juga sangat jauh jaraknya dan sangat palsu.
Tapi kan kalau untuk awal pas masuk di sini tuh ada step-stepnya, nanti kalau misalnya udah nanti kau belajar lebih dalam lagi, itu asik kok. Ininya siapin itu semua nih. Oh, udah ini. Aku juga. Sangat lengkap, Zai. Sangat informatif. Terjawab semuanya. Terima kasih Kak Cindy sama Kak Andri. Sama-sama. Aduh. Aku yang merasa tercerahkan jadi aku. Ternyata teater seperti ini. Terima kasih, kami juga cerahnya. Selama gak masuk teater dulu ya. Bisa disebut paket lengkap sih, belajar apa aja sih. Apa sih Kak, pertunjukan kombinasi sama mediarekam sama pertunjukan kali ya. Aduh. Oke teman-teman, udah banyak banget yang diceritain Kak Cindy sama Kak Andri. Terima kasih ya Kak Cindy sama Kak Andri. Iya, makasih juga. Ya. Amin paling banter. Lancar TA-nya. Amin. Ya Allah, amin. Semoga cepet TA. Setelah lulus karirnya terbuka lebar. Amin. Ya Allah, amin. Buat teman-teman, aku yakin udah gak galau ya lagi. Kalau pengen masuk teater pasti udah ada keyakinan, wah ini aku masuk teater gak bakalan rugi karena seperti karena seseru itu. Seseru itu. Se-enjoy itu. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen apa aja yang kalian pengen tahu tentang teater, nanti akan dibantu sama Kak Cindy sama Kak Andi buat jawab. Nah, kalau mau informasi tentang jurusan teater tuh ada di mana? Bisa di ada 2 Instagramnya, ada di HMJ Teater ISIK atau di Teater ISI Jogja. Atau bisa menghubungi kita lewat Instagram. Perlu nggak nih? Perlu nggak nih Instagram? Gak apa-apa ya. Gak apa. Ya udah. Kalau mau tanya-tanya langsung, insya Allah aku bisa jawab di Instagram @andriseptio_. Kalau Kak Cindy? Kalau di aku di Instagram juga Haicin, HAICYN, Haicin. Ya nanti aku itu yuk. Aku Ya, ada di sini ya teman-teman ya, ada di sini. Aku ketikin. Kalian susah kok nyari buat Kak Cindy. Di description box ya. Enggak, biasanya di sini juga. Enggak ada yang bercanda. Ya, cukup sekian. Sampai bertemu di video-video berikutnya dengan jurusan yang lainnya juga yang ada di ISI. Oke, kita bye-bye ke teman-teman. Wah, sampai bertemu lagi.